Subhanallah. Alhamdulillah atas kedatangan Karunia baginda besar bertemu dengan Rasulullah, Nabi Muhammad secara nyata. supaya ada bukti pertemuan saya. Saya mohon apa saja yang ada pada Bapak Abdullah saya minta. Belum tahu itu Nabi Muhammad dulu ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ini cerita singkat ya, ini. Iya. Ini ya saya mau susun ini sejarahnya supaya lengkap ini. Ya, nanti kita susun di laptop. Supaya lengkap ini. Jadi akhirnya saya diberikan masker yang saya bawa ini. Iya, karena Abah minta apa saja ya yang bisa saya diberikan. Sebagai bukti saya Bukti bertemu ya. Akhirnya diberikan masker ini. Terus waktu pemberian masker apa kata beliau? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mereaksi kembali video dari kakek yang berasal dari Lombok yang sudah mengaku sebagai Imam Mahdi yang asli, teman-teman. Kakek-kakek ataupun aki-aki yang sudah ubanan ini mengaku sebagai Imam Mahdi, dan kali ini kita akan mereaksi kalau dia buat ulah lagi memberikan pernyataan bahwa dia mendapatkan masker dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim. Sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bantu channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Mari sama-sama kita lihat videonya berikut ini teman-teman, silahkan. Di sini ada caption yang tertulis teman-teman yang bertuliskan kisah singkat pertemuan kedua Al-Mahdi Imam Mahdi dengan baginda Nabi Muhammad SAW di alam nyata. Jadi tulisan ini ataupun video ini sebenarnya dibuat oleh anak si kakek ini yang dijuluki sebagai Ratu Adil. Beliau mengatakan di dalam captionnya bahwa bapaknya ini sudah bertemu Rasulullah di alam nyata teman-teman. Dan memberikan pengakuan kalau bapaknya ini, abahnya ini mendapatkan masker dari Rasulullah SAW. Coba kita simak. Dari mana masker ini, Abah? Dari baginda Rasulullah SAW. Astagfirullah. Bagaimana ceritanya ketemu beliau secara fakta nyata? Fakta nyata. Pada suatu hari, semua masyarakat yang ada di Marungjana, Karangbaru, Slegani, Taman berlomba-lomba membersihkan kuburan. Bersihkan kuburan. Kuburan Rungkang Karangbaru itu ya, Kuburan Rungkang Karangbaru yang berada di Desa Taman. Ini ada musiknya jadi agak nggak jelas suaranya teman-teman ya. Kuburan Karangbaru. Nanti mungkin bisa terjadi sesuatu ke sana. Akhirnya saya berkomunikasi jarak jauh dengan kubur. Berkomunikasi dengan kubur. Kepribadian saya. Karena kubur Rungkang Karangbaru itu istilah digotong royongkan untuk dirusak. Arti dirusak. Setiap satu kubur dibongkar, kubur-kubur yang permanen itu. Imam Mahdinya ngupil teman-teman. Oleh Pak Lurah bersama masyarakat banyak. Sesudah saya tahu bahwa ada mengerusakan kubur, saya tidak mau campur tangan di tempat itu. Nanti saya di sana berteriak, mengatakan itu ini. Akhirnya saya saksikan hasil-hasil kubur itu sudah tidak sesuai yang kita harapkan. Bongkahan batu. Jadi sehingga nama-nama orang-orang yang meninggal itu sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal berapa uang banyak dijadikan korban untuk memperindah dengan semen banyak, dengan bunga-bunga yang indah-indah, tulisan-tulisan yang indah-indah, dengan mempergunakan pengorbanan uang banyak untuk masing-masing keluarga di kuburanku. Kok setelah dirusak sudah tidak keluar rupa kubur itu? Aduh, kasihan.
saya katakan pada waktu saya ke sana melihat keadaan kubur itu. Sesudah itu saya pergi ke kuburan, Pergi ke kuburan. menyaksikan keadaan situasi. Lalu saya berniat diperintah untuk bersihkan kubur Ungkang Karangbaru itu. Sesudah saya berniat untuk membersihkannya, lalu berhenti mencari cendawan dari tengkong. Lalu saya membersihkan kubur itu. Pada waktu saya membersihkan kubur itu, lalu saya temukan Nanti kan Apa? batu merah putih Batu merah putih. di kubur Ungkang Karangbaru itu, di makam itu. Persis pada saat saya menemukan batu merah putih itu, oh, yang dibilang batu kerikil sama Pak Saiful yang diberikan di dalam mimpi sama Abah itu. Dia diberikan sama Abah batu kerikil katanya warna 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 merah dan warna putih. Ini dah itu yang menunjukkan masuk. merah putih, jadi keris dia itu. Akhirnya assalamualaikum, ungkap dengan seorang hamba. Kata seseorang Kata seorang di belakang saya yang tidak dikenal ya di sambil belakang. memakai pakaian yang luar biasa. Masya Allah. Waalaikumsalam. Terus dia kunjungi tas saya. Banyak sekali yang dapat apa isinya ini? Ini cendawan. Ada dapat cendawan maksudnya. Abah dari mana? Abah yang bilang begitu, yang bertanya sama beliau. Abah dari mana dan siapa nama Abah? Saya namanya Abdullah. Nah, dijawabnya Abdullah sama seorang yang tidak Wah, dikenal sama. kalau dari kalimat Abdullah, ayo kita naik ke panggung sandiwara. Ada suatu kayak pendopo gitu dibangun di tidak, area kuburan itu. akhirnya tidak berpikir secara panjang baginda Rasulullah untuk naik berdialog dengan dia. Langsung naik ya di pendopo itu, warna hijau lagi pendoponya, Lalu dilihat tulisan kayak panggung panggung gitu. itu oleh baginda Rasulullah dengan senyum. Barang siapa mengenal diri maka mengenal Allah. Tulisan di sana Ya, yang saya yang nulis itu. Barang Oh. siapa mengenal Allah dia akan mengenal diri. Abah yang naruh di situ. Iya, dengan senyum kelimpulnya Rasulullah. Subhanallah. Alhamdulillah atas kedatangan Karunia baginda besar bertemu dengan Rasulullah. Nabi Muhammad secara nyata. Supaya ada bukti pertemuan saya mohon apa saja yang ada pada Bapak Abdullah saya minta. Jadi si kakek ini memberikan kisahnya ketika berziarah ke pemakaman. Lalu di pemakaman tersebut kakek ini mendapatkan batu yang berwarna merah putih dan tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal katanya lalu diberikan namanya si Abdullah. Dan di saat itulah pengakuannya bahwa Abdullah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Jadi kakek ini bertemu dengan Rasulullah di area pemakaman, lalu mereka naik ke pendopo ya, ke pendopo ataupun ke panggung, dan mereka berdiskusi langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, teman-teman. Tapi asli saya tidak yakin dan tidak percaya dengan cerita haluisme ini, teman-teman. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Belum tahu itu Nabi Muhammad dulu ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nabi Muhammad. Ini cerita singkat kayaknya ini. Iya. Ini ya sama susun sejarahnya supaya lengkap ini. Ya, nanti kita susun di laptop. Supaya lengkap ini. Jadi Ngupil lagi. akhirnya saya diberikan masker yang saya bawa. Iya, karena Abah minta apa saja yang bisa saya diberikan. Sebagai bukti saya Bukti bertemu ya. bertemu. Akhirnya diberikan masker ini. Terus waktu Masker. pemberian masker apa kata beliau? Jadi si kakek ini katanya dapat masker dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di area pemakaman, di area perkuburan, teman-teman. Host. Sebenarnya maskernya itu dibawa dari rumah.
Ngakunya dapat dari Rasulullah, ngakunya diberikan Rasulullah. Allahu Akbar. Pembohongan publik lagi teman-teman ya, pembodohan umat lagi. Ini nanti dikatakan lagi sebagai karomah kalau dia adalah Imam Mahdi yang asli teman-teman. Ini ngacaprak dan haluisme teman-teman. Setelah saya terima masker ini, tolong diterima seadanya. Begitu ya, Ya. kata beliau ya. Ya, ini seadanya. Kalimat seadanya ini yang menyedihkan bagi diriku. Yang mendengar Tidak ya. gampang kalimat kata-kata ini. Sedangkan kalau orang diberikan sesuatu mau lebih, apalagi kalimat seadanya ini. Belum tahu sampai kata-kata terima ini seadanya. Ada Belum makna tahu. yang mendalam di Kalau situ orang ya. manusia. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan menyusun dulu Maksud apa? cerita lengkapnya ya, kisah Oh, cerita. bertemunya Al-Mahdi, Imam Mahdi dengan Nabi Muhammad SAW di dunia nyata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah pembodohan umat teman-teman ya. Berjumpa dengan Rasulullah di alam nyata, kata anak si kakek tadi ya. Itu adalah anaknya yang dijuluki sebagai Ratu Adil teman-teman. Asli ini merupakan sebuah pembodohan umat ataupun sebuah dongeng cerita halu teman-teman. Di mana tadi dikatakan kalau kakek itu sudah berjumpa dengan Rasulullah di alam nyata teman-teman. Sangat mustahil sekali teman-teman. Namun yang kita sayangkan di sini teman-teman, anak si kakek ini selalu membenarkan apa yang disampaikan abahnya. Ya wajar sih sebenarnya karena bapaknya sendiri, nanti dikatakan pula anak durhaka teman-teman. Tetapi kalau dia sadar dan dia tahu bahwa bapaknya itu bukanlah Imam Mahdi, tentu dia akan memberikan nasihat kepada bapaknya dan tidak mengupload video-video bapaknya itu ke media sosial teman-teman, karena kita sudah lihat kayaknya bapaknya ini sedang sakit teman-teman ya. Jadi di sini saya mau mengatakan teman-teman, kalau cerita tadi adalah cerita dongeng, cerita haluisme teman-teman, jangan dipercaya dan jangan diyakini. Dan berkaitan dengan Imam Mahdi teman-teman, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa sebenarnya Imam Mahdi tersebut. Bahkan Imam Mahdi itu sendiri dia tidak tahu kalau dirinya adalah Imam Mahdi teman-teman. Jadi kalau kakek ini sudah mengaku sebagai Imam Mahdi yang asli, maka itu adalah pembohongan publik teman-teman. Kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Mari sama-sama kita rawat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling terbaik ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman semuanya, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakallahu khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.